Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Pertanian Prodi Agroekoteknologi kelas A Universitas Mataram. Saya Ilham Mulyanto dengan NIM C1M023152 dan rekan saya. Saya Jinan Kaila Supandi dengan NIM C1M03100053. Saya Asy Zurpiani dengan NIM C1M023132. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana sih penanganan tentang lahan yang bermasalah dengan metode konservasi lahan di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Baik, di sini saya Ilhan sebagai pemateri pertama, yang dimana saya akan menjelaskan bagaimana sih tentang penanganan suatu lahan yang bermasalah, yang dimana yang kami akan bahas ini yaitu di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, yang dimana di Pujut ini merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, di mana pusat pemerintahannya ini berada di desa-desa Sengkol yang berjarak sekitar 15 km dari tenggara ibu kota Kabupaten Lombok Tengah. Di mana Kecamatan Pujut ini lebih dikenal sebagai wilayah Lombok Selatan karena berbatasan dengan Samudra Hindia. Di mana kecamatan ini juga terkenal memiliki banyak sekali pantai yang indah dan komunitas pemuda terbesar bernama Blok Pujut. Kemudian di sini ada beberapa rumusan masalah yang kami dapat tentang di desa Pujut ini, yang dimana tekstur tanahnya itu merujuk pada proposal relatif partikel mineral seperti pasir, debu, dan batu ataupun liat dalam tanah, yang dimana tanah ini bisa berpasir, berlempung, ataupun berdebu, tergantung pada kandungan relatif partikel tersebut. Tanah ini juga berpasir memiliki partikel kasar yang tidak melekat erat gitu, sementara tanah berlempung ini memiliki partikel halus yang lebih padat. Kemudian tanah dengan tekstur yang seimbang seringkali disebut sebagai tanah liat berpasir. Tekstur tanah mempengaruhi drainase, kelembapan, dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Struktur tanah juga mengacu pada pengaturan partikel-partikel tanah ke dalam agregat ataupun gumpalan gitu. Ini melibatkan bagaimana sih cara partikel-partikel tanah ini saling berikatan dan terorganisir gitu. Kemudian membentuk pori-pori dan ruang-ruang kosong yang penting untuk pertumbuhan tanaman dan sirkulasi udara serta air dalam tanah. Struktur tanah ini juga dapat bervariasi dari gumpalan yang besar sehingga partikel yang halus ini dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk komposisi tanah, aktivitas biologis, dan praktek pertanian. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri pertama, yang dimana ada sebuah lahan bermasalah pada Kecamatan Pujut dialihkan fungsi menjadi sebuah hotel. Alih fungsi lahan bisa diartikan sebagai perubahan fungsi lahan dari fungsinya yang semula. Lahan di Kecamatan Pujut dialihkan fungsinya menjadi hotel. Peralihan fungsi lahan ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat Pujut. Dampak pembangunan hotel ini menyebabkan banyak perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan yang terjadi di antaranya perubahan pekerjaan, perubahan lingkungan, dan juga perubahan pendapatan. Beralihnya fungsi lahan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, yang dimana pendapatan masyarakat setelah adanya alih fungsi ini mengalami kenaikan. Adapun juga dampak positif lainnya dari pembangunan hotel ini, yang pertama, peningkatan ekonomi lokal. Hotel biasanya menarik wisatawan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi bisnis lokal seperti restoran, toko souvenir, dan jasa transportasi. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Proyek pembangunan hotel dapat menciptakan lahan kerja baru mulai dari konstruksi hingga operasional hotel dan memberikan kesempatan bagi penduduk setempat. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Investasi dalam proyek hotel seringkali menyertakan pengembangan infrastruktur di sekitarnya, seperti jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Yang keempat, promosi pariwisata. Keberadaan hotel dapat membantu mempromosikan destinasi pariwisata setempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang daya tarik wisata lokal, dan mendorong pertumbuhan industri pariwisata secara keseluruhan. Adapun dampak pembangunan dari hotel ini yaitu banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi ketika air meluap dan menutupi sebagian besar daratan yang biasanya kering.
Dampak negatif dari banjir pada sebuah wilayah bisa sangat besar, termasuk kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan, hilangnya tanaman dan hewan, serta risiko terhadap keselamatan dan kesehatan warga seperti penyebaran penyakit dan kecelakaan. Banjir juga bisa menyebabkan gangguan pada pasokan air bersih dan listrik, serta mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri kedua tentang pengalihan fungsi lahan kering yang ditanami tanaman jagung di Kecamatan Pujut. Alih fungsi tanah kering yang ditanami tanaman jagung mengacu pada perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya mungkin tidak digunakan atau digunakan untuk tujuan lain menjadi lahan pertanian jagung. Proses ini melibatkan pembersihan lahan, persiapan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan panen jagung. Alih fungsi ini dapat memiliki dampak positif seperti peningkatan produksi pangan, peningkatan pendapatan petani, dan penggunaan lahan yang lebih efisien. Namun, perlu dipertimbangkan dampak negatif potensial seperti degradasi tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan perubahan pada ekosistem lokal. Adapun dampak negatif dari penanaman tanaman jagung dari lahan bermasalah adalah dalam konteks tanah kering yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian jagung, tanaman jagung dapat menyebabkan dampak rumah kaca secara tidak langsung. Pertama, pertanian jagung memerlukan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan yang dapat menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca seperti nitrogen oksida dan karbon dioksida. Kedua, praktek pertanian konvensional seperti pembersihan lahan dan pengolahan lahan juga dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil dalam proses pertanian juga dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Jadi, sementara tanaman jagung itu sendiri mungkin tidak secara langsung menyebabkan dampak rumah kaca, praktik pertanian yang terkait dengan dampak memiliki dampak negatif pada perubahan iklim. Selanjutnya ada dampak positifnya. Yang pertama, peningkatan produksi pangan. Tanaman jagung merupakan sumber makanan yang penting bagi manusia dan hewan ternak. Pengalihan lahan kering menjadi lahan pertanian dapat meningkatkan produksi pangan lokal dan menyediakan sumber pangan yang lebih berkelanjutan. Yang kedua ada pengembangan ekonomi lokal. Pertanian jagung dapat menjadi sumber penghasilan bagi petani dan komunitas lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Selanjutnya ada pemulihan ekosistem. Praktik pertanian yang berkelanjutan seperti rotasi tanaman dan penggunaan teknik konservasi tanah dapat membantu memulihkan dan memelihara keseimbangan ekosistem di lahan kering. Ini dapat meningkatkan kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya ada pengurangan erosi tanah. Tanaman jagung dengan akarnya yang kuat dapat membantu mencegah erosi tanah di lahan kering, dapat mengurangi kerugian tanah yang disebabkan oleh erosi dan meningkatkan kualitas tanah untuk pertanian masa depan. Dan yang terakhir ada meningkatkan keamanan pangan. Dengan meningkatnya produksi jagung, terutama jika ditanami untuk konsumsi manusia, dapat meningkatkan keamanan pangan lokal dan nasional, serta mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga dan pasangan pangan global. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.